Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Triwahyuni dari kelompok 6 dengan tema diskusi asesmen penilaian kinerja. Dan saat ini saya akan melanjutkan diskusi mengenai penyusunan rubrik asesmen kinerja, dan tidak hanya rubrik saja yang akan kita bahas di sini, namun juga instrumennya. Dan asesmen kinerja yang kami pilih di sini adalah asesmen praktikum, mengingat kita adalah pengajar biologi yang sering melaksanakan praktikum bersama siswa di laboratorium. Nah, tahapan penilaian kinerja praktikum dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah tahap perencanaan, kemudian dilanjutkan dengan tahap penyusunan kisi-kisi, dan yang terakhir adalah tahap penyusunan instrumen. Di tahap perencanaan itu sendiri dibagi menjadi 7 tahapan. Yang pertama yaitu menentukan kompetensi yang dinilai atau kompetensi dasar, yang pada contoh instrumen yang kami susun, kompetensi dasar yang diambil analah KD 4.2, yaitu menyusun laporan hasil percobaan tentang mekanisme kerja enzim, fotosintesis, dan respirasi anaerob. Tahapan yang kedua yaitu merumuskan indikator pencapaian hasil belajar, yang mana indikator yang kami pilih atau kami tentukan yaitu mengamati pengaruh berbagai faktor terhadap laju kerja enzim dengan benar. Tahapan ketiga yaitu menguraikan kriteria capaian indikator menjadi beberapa kriteria sesuai dengan kompetensi yang akan diukur. Nah, indikator ini dapat dideskripsikan melalui kriteria pencapaian yang dikelompokkan menjadi 3 dimensi, yaitu dimensi persiapan. Di sini kami mengelompokkan menjadi 4, dan poin 1 sampai 3 yaitu mengidentifikasi nama dan kegunaan alat praktikum dengan benar, mengidentifikasi variabel bebas dan terikat, merumuskan hipotesis merupakan soal yang akan keluar di pretest. Nah, kriteria capaian indikator ini ada di akhir tiap LKPD atau lembar kerja peserta didik untuk setiap jenis praktikum. Jadi semua judul praktikum di akhirnya dicantumkan kriteria capaian indikator ini, yang mana khususnya pada pelaksanaan praktikum, poin-poin penggunaan alat dan bahan, pengumpulan data, dan sikap kerja, analisis data itu spesifik. Nantinya akan lebih dirinci pada lembar observasi dan rubrik asesmen kinerja. Tahapan selanjutnya yaitu menyusun kriteria-kriteria tadi ke dalam rubrik penilaian yang akan kita bahas nanti. Selanjutnya menyusun tugas sesuai rubrik, yaitu menyusun lembar kerja peserta didik. Dan yang keenam, menguji cobakan tugas tersebut. Jadi sebelum peserta didik melaksanakan praktikum di lab, guru sebaiknya sudah mengujikannya terlebih dahulu, dan dengan tujuan untuk mengevaluasi apakah ada tahapan praktikum yang diperbaiki, misalnya koreksi ketepatan jumlah bahan yang digunakan, ataupun mengantisipasi berbagai kondisi yang mungkin terjadi saat pelaksanaan praktikum oleh peserta didik, misalnya peletakan alat-alat untuk mengantisipasi kecelakaan kerja dan lain sebagainya. Tahapan yang terakhir yaitu menyusun kriteria ketuntasan minimum atau KKM capaian kompetensi peserta didik. Nah, KKM ini sebenarnya sudah dibuat atau disusun pada saat awal tahun ajaran ketika guru menyusun KKM MAPEL atau mata pelajaran berdasarkan intake, daya dukung, dan kompleksitas materi. Nah, guru harus menyampaikan KKM KD praktikum ini kepada peserta didik agar mereka termotivasi untuk melaksanakan praktikum dengan sebaik mungkin. Pada contoh instrumen dan rubrik KKM KD 4.2 yang kami ambil, poinnya adalah 7,2 dengan mempertimbangkan faktor kompleksitas materi metabolisme yang termasuk kerja enzim di dalamnya itu belum pernah mereka pelajari pada jenjang SMP, walaupun daya dukung fasilitas pelaksanaan praktikum dan intake peserta didik sudah cukup baik.
Oke, tahapan penilaian kinerja praktikum yang selanjutnya yaitu menyusun kisi-kisi. Nah, ini adalah contoh kisi-kisi penilaian kinerja praktikum yang memuat identitas sekolah, kelas, semester, tahun pelajaran, mata pelajaran, dan ada tabel yang berisi kolom nomor, KD, materi, indikator, serta teknik penilaian. Biasanya ini sudah termaktub dalam RPP guru ya, yang disusun oleh guru di awal tahun ajaran. Selanjutnya yaitu penyusunan instrumen. Nah, penyusunan instrumen ini harus memenuhi kriteria-kriteria tertentu. Nah, kriteria instrumen dibagi menjadi 3, yaitu kriteria tugas, kriteria lembar observasi atau pengamatan, dan kriteria rubrik. Untuk kriteria tugas, nah, tugas ini harus memenuhi beberapa persyaratan. Yang pertama, dapat dikerjakan oleh peserta didik, artinya dapat dipahami dan diselesaikan oleh mereka. Kemudian dapat menunjukkan capaian hasil belajar. Yang ketiga, mencantumkan tanggal atau durasi pengerjaan tugas, karena ini dapat jadikan patokan kedisiplinan siswa dan kemampuan untuk mengelola efisiensi waktu. Selanjutnya yaitu harus selaras atau sesuai dengan konten kurikulum, lalu sesuai dengan taraf perkembangan peserta didik, dan yang terakhir adil atau tidak bias gender maupun dari sisi sosioekonomi. Jadi kalau guru memberikan tugas pada siswa atau peserta didik harus tidak bias gender, harus bisa dikerjakan oleh peserta didik laki-laki maupun perempuan. Contohnya, kita tidak bisa memberikan tugas untuk misalnya menuliskan laporan tanggal menstruasi tiap bulan sebagai bentuk penilaian akademik yang legal, seperti itu, karena peserta didik laki-laki tidak mengalami menstruasi. Jadi kriteria tugas yang tidak bias gender tidak memenuhi di tugas sejenis itu yang tadi saya contoh. Nah, selanjutnya instrumen juga harus memenuhi kriteria lembar observasi atau pengamatan yang terbagi menjadi 5 poin. Yang pertama yaitu harus memuat kejelasan penjabaran atau pendeskripsian langkah-langkah praktik. Kemudian ketepatan dan kelengkapan aspek yang dinilai dalam praktik. Lalu keberadaan penilaian kemampuan khusus yang diperlukan dalam menyelesaikan praktik, seperti tadi contohnya kemampuan dalam pengelolaan waktu, kemudian kemampuan menganalisis data, berpikir kritis, dan lain sebagainya. Nah, kemampuan yang dinilai tidak terlalu banyak ya, agar semua dapat teramati. Pada contoh yang kami berikan, instrumen yang kami contohkan, penilaian yang diberikan bersifat sangat detail. Namun apabila guru merasa bahwa tidak semua kompetensi dapat teramati atau terukur pada pelaksanaan satu kegiatan praktikum, maka kompetensi yang akan dinilai dapat dipilih mana yang paling esensial saja. Misalnya karena keterbatasan waktu pada praktikum cara kerja enzim katalase, kompetensi pada subindikator menggunakan pipette tes dengan benar itu bisa tidak perlu dinilai dan dapat dinilai pada praktikum selanjutnya atau berikutnya yang juga menggunakan pipette tes sebagai alat praktikum. Hal tersebut disebabkan karena dari hasil penelitian Indriana tahun 2016, instrumen asesmen kinerja hasil pengembangan harus memiliki karakteristik yaitu dapat diterapkan dalam pelaksanaannya di sekolah, efisien, dan mudah digunakan oleh guru atau praktis. Selanjutnya, penyusunan urutan penilaian kemampuan yang akan diukur harus berdasarkan pada urutan langkah kerja praktikum. Hal ini untuk memudahkan guru dalam mengobservasi atau menilai kompetensi siswa. Oke, selanjutnya instrumen juga harus memenuhi kriteria rubrik, dan ada 3 kriteria rubrik, yaitu memuat seperangkat instrumen yang diurutkan berdasarkan urutan langkah kerja
pada instrumen atau sistematika pada hasil kerja peserta didik. Kemudian dapat mengukur dan memetakan kemampuan peserta didik dengan baik dan menyertakan teknik penskoran dengan jelas. Oke, sebelum lanjut, karena penilaian praktikum ini ditujukan untuk penilaian formatif atau penilaian seiring pembelajaran, maka bila peserta didik tidak menampilkan aspek tertentu pada kinerja yang diukur, guru seharusnya memberikan koreksi atau umpan balik langsung saat itu juga, sehingga peserta didik mampu meningkatkan kinerjanya pada saat itu juga. Jadi penilaian praktik ini lebih ke arah assessment as learning, yaitu penilaian sebagai pembelajaran yang dilakukan saat proses pembelajaran berlangsung. Oke, selanjutnya di sini saya akan melanjutkan teknis penilaian kinerja praktikum ya, yang terbagi menjadi 3 kegiatan, yaitu pra-praktikum. Nah, yang pertama, guru harus mengumumkan jadwal praktikum kepada peserta didik ya, kelas ini kapan praktikumnya, supaya mereka dapat mempersiapkan alat ataupun bahan yang harus mereka bawa pada saat hari H. Nah, yang kedua, guru harus menginformasikan kriteria penilaian persiapan dan pelaksanaan praktikum. Maksudnya bagaimana? Nah, tadi kan nah ini adalah contoh LKPD cara kerja enzim katalase. Di sini dimuat indikator, tujuan, teori dasar, alat bahan, kemudian cara kerja. Nah, ini data pengamatan, analisis data yang dituangkan dalam 5 pertanyaan, kesimpulan, dan ini ya, kriteria penilaian kinerja yang ada di akhir LKPD. Namun tadi sudah saya jelaskan bahwa ada beberapa poin yang kurang rinci karena setiap praktikum akan memiliki langkah praktikum yang berbeda. Oleh karena itu, guru sebaiknya menyampaikan apa yang harus peserta didik lakukan nanti saat praktikum ya, agar mereka mendapatkan skor yang maksimal. Nah, ini adalah lembar observasi penilaian kinerja. Oke, contohnya adalah di sini. Mempersiapkan kelengkapan perangkat praktikum dengan baik. Jadi di buku panduan praktikum mereka itu hanya ada poin 4, namun poin-poin lebih rincinya itu guru sendiri yang merumuskan ya, dan itu bisa jadi berbeda pada tiap praktikum. Nah, poin kelengkapan perangkat praktikum ini misalnya menggunakan jas lab, terus membawa alat dan bahan praktikum yang tentunya berbeda-beda antara praktikum satu dengan lainnya, kemudian mengecek kesiapan alat praktikum. Kemudian pada saat pelaksanaan praktikum misalnya, menggunakan alat dan bahan sesuai prosedur, itu pun berbeda dari praktikum satu dan lainnya, dan guru harus menginformasikan untuk praktikum enzim ini kalian harus mengambil bahan dengan hati-hati sesuai kebutuhan, lalu menggunakan lumpang dan alu dengan cara yang bagaimana agar dapat poin maksimal, menggunakan pipetnya bagaimana agar poinnya maksimal, pemanasan larutan dengan bunsen bagaimana yang harus mereka kerjakan, tekniknya bagaimana supaya mereka mendapatkan poin maksimal, maksudnya demikian. Nah, pada saat praktikum ya, guru melaksanakan pretest terlebih dahulu di awal ya, dengan soal tadi 3 poin itu, alat dan fungsi, kemudian variabel, dan juga hipotesis. Itu poin-poin utama soal-soal pretest. Kemudian memeriksa hasil pretest dengan koreksi silang. Karena rubriknya sudah jelas, maka siswa SMA saya nilai dapat dengan objektif melakukan koreksi silang antar teman. Dan yang kelima adalah praktikum, sembari guru mengobservasi dan mencatat kejadian khusus. Kembali ke lembar kerja, lembar observasi penilaian kinerja. Di sini ada nama praktikumnya, kemudian indikator, waktunya kapan, kelas berapa, daftar anggota, kelompok di tiap kelas. Di sini ditulis namanya. Nah, oke. Penilaiannya A itu skornya 4, B 3, C 2, D 1. Nah, di sini
memang banyak sekali ya, ada 7 halaman, namun sebenarnya yang bisa dicoret-coret oleh guru itu adalah poin persiapan dan pelaksanaan praktikum. Sebenarnya itu saja. Misalnya ini, mempersiapkan kelengkapan perangkat praktikum dengan baik, mengenakan jas lab. Kita estimasi semua anak mengenakan jas lab milik sendiri dengan kondisi bersih. Namun apabila ketika guru mengobservasi menemukan adanya 1-2 peserta didik yang di luar kondisi ideal, maka dicatat di kolom kelompoknya. Misalnya Ardi, dia pakai jas lab tapi kotor sekali. Kita tulis nama Ardi dari kelompok 3, ini kelompok 3, karena dia kotor. Kemudian Wawan juga. Lalu Roni ternyata jas labnya pinjeman. Itu kita tulis di sini sebagai catatan kita. Kalau guru sudah punya iPad, dan sejenisnya, maka bisa langsung melakukan pencatatan di situ. Tapi kalau belum ya kita harus print out. Oke, nah sisanya misalnya ini setelah sikap kinerja itu tindak lanjut. Nah, analisis data itu sebenarnya adalah rubrik hasil jawaban mereka di LKPD. Jadi guru tidak perlu mengamati dan menilai pada saat hari praktikum karena pengoreksiannya nanti setelah praktikum. Ingat bahwa waktu pelaksanaan praktikum sangatlah singkat. Oke. Selanjutnya pengumpulan LKPD. LKPD-nya dikumpulkan pada hari itu juga. Dilanjutkan pasca praktikum yang dapat dilakukan pada pertemuan berikutnya, yaitu memeriksa analisis data dan kesimpulan dengan koreksi silang. Tadi di lembar observasi sudah dirinci ya, bagaimana poin 4, 3, 2, 1. Saya contohkan kembali, misalnya menjelaskan alasan penggunaan hati ayam dalam praktikum dengan tepat. Mendapatkan poin 4 jika dia dapat menjelaskan 2 alasan penggunaan hati ayam, yaitu karena mudah didapat dan hati adalah organ detoksifikasi penghasil enzim katalase yang ingin diuji. Nah, mendapatkan poin 3 jika dia menjelaskan 2 alasan penggunaan hati ayam namun kurang tepat, dan poin 2 jika menjelaskan 1 alasan dengan tepat dan dia tidak dapat menjelaskan penggunaan hati ayam dalam praktikum, mendapatkan poin 1. Dan seterusnya ya, ini menganalisis senyawa gas yang dihasilkan dari gelembung reaksi dan cara pembuktiannya dengan tepat. Dia dapat poin 4 kalau menjelaskan gelembung hasil reaksi menghasilkan oksigen dibuktikan dengan cara mendekatkan bara api. Semakin besar nyala api berarti kadar oksigen semakin tinggi atau banyak karena oksigen bersifat oksidatif atau membantu proses pembakaran. Oke. Setelah dikoreksi, tentunya kita sudah mendapatkan nilai keseluruhan dari praktikum peserta didik. Selanjutnya guru diharapkan mengevaluasi kegiatan praktikum apakah masih ada konsep-konsep yang belum dipahami oleh peserta didik, jadi dapat dievaluasi. Kemudian menginput skor tiap peserta didik ke form Microsoft Excel. Contohnya seperti ini. Nah, di sini penilaian kinerja praktikum biologi, kelas, tanggal, judul, indikator. Di sini adalah nama tiap siswa. Kemudian ini adalah nomor absen mereka. Dan yang berwarna-warni ini adalah nomor kelompok mereka. Ya, ini hanya contoh saja, bisa lebih acak lagi. Nah, kita bisa mengurutkan nama siswanya berdasarkan kelompoknya dulu. Ya, dengan fitur sort and filter dengan custom. Nanti di sort di sini kelompok 1 yang ngumpul duluan, kemudian kelompok 2, 3 dan seterusnya untuk memudahkan penginputan nilai. Nah, setelahnya baru kita sort berdasarkan absen untuk masuk ke lembar penilaian. Oke, di sini adalah observasi yang rincinya. Ini misalnya si Abiu ini mendapatkan nilai yang tidak ideal, dia 3, 4, di sini 2,
dan seterusnya. Nah, yang hitam ini adalah sum atau penjumlahan dari poin yang kriteria rincinya ya. Nah, direkap dengan kriteria yang sama dengan di LKPD-nya seperti ini. Jadi si ABIU mendapatkan nilai 73,9 atau 74. Ya, seperti itu contohnya. Oke. Jadi ini adalah teknis penilaian kinerja praktikum yang dapat kita lakukan di setiap praktikum. Oke, selanjutnya pertanyaan yang muncul dari diskusi kita kali ini yaitu bagaimana cara mengaplikasikan asesmen kinerja agar tidak terlalu memberatkan guru. Nah, kita sudah lihat tadi bahwa terdapat banyak rubrik ya, kriteria rubrik yang harus dipikirkan oleh guru sebelum pelaksanaan praktikum, dan itu memang agak menyita waktu jika penilaiannya sangat detail. Nah, mungkin ada aplikasi terkini yang bisa memperingkas pekerjaan penginputan nilai ya, selain Microsoft Excel, yang mungkin bisa kita diskusikan pada form diskusi nanti. Kemudian, adakah acuan baku untuk menetapkan skor dalam rubrik penilaian kinerja? Ingat bahwa tiap praktikum itu pastikan berbeda ya langkah-langkahnya. Itulah mengapa kami menyusun ada satu kriteria baku yang bisa diterapkan untuk semua praktikum. Ya, namun apakah itu sudah baku yang kami susun, apakah sudah baku, itu juga masih tanda tanya seperti itu. Yang ketiga, apakah soal-soal yang dimunculkan dalam analisis data hasil praktikum lembar kerja peserta didik dapat dijadikan instrumen pengukuran keterampilan berpikir kritis dan lain sebagainya? Ya, dapat dijadikan instrumen ganda seperti itu, karena ketika soal pilihan ganda saat PTS pun kadang menanyakan analisis hasil praktikum atau hipotesis praktikum, yang itu dapat mengukur kemampuan analisis atau kemampuan berpikir kritis anak gitu. Apakah itu masuk ke instrumen pengukuran keterampilan yang lainnya? Nah, pada akhirnya refleksi kita dari diskusi ini yaitu asesmen kinerja disusun oleh guru untuk mengetahui secara objektif kemampuan peserta didik, apakah peserta didik mendapatkan pemahaman secara utuh dan mampu melakukan kompetensi praktikal yang diharapkan. Asesmen kinerja dilakukan pada saat proses belajar atau assessment as learning, dan pada tahap akhir proses belajar atau assessment of learning. Contohnya ketika ujian praktikum. Apabila kemampuan yang diharapkan belum muncul, maka akan dilakukan evaluasi. Dan sebagai seorang pendidik yang baik, kita harus menemukan formula penilaian kompetensi peserta didik dengan sebaik mungkin agar mereka termotivasi untuk meningkatkan kompetensi diri yang mereka miliki. Baik, sekian dari kami. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.